Perkenalkan, saya Afan Maulana sebagai host dan rekan saya Avanza. Di podcast dari kelompok 4 dengan para narasumber kita semua. Nah, sebelum bertanya-tanya pada narasumber, kalian bisa mengetahui pengertian tari dan pengertian karakteristik tari dengan melihat teks berikut ini. Tari adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi, jiwa pencipta gerak, sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Setelah kalian membaca tadi tentang pengertian tari, di sini kita akan coba bertanya-tanya tentang karakteristik tari yang ada di Jawa. Ya, terima kasih kepada host yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan apa saja karakteristik tari dari Jawa. Yang pertama, karakteristik dari Jawa yaitu menggunakan gerakan yang lembut dan menggunakan gerakan leher. Dan mempunyai ciri khas yang khusus juga ada juga beberapa karakter. Ya, seperti saja yang saya. Oke, terima kasih dari Mbak Zahra atas penjelasannya tentang tari karakteristik dari tari di Jawa tadi. Untuk rekan saya mungkin mau bertanya tentang tari dari pulau atau daerah mana? Mungkin dari Sumatera kali ya? Baik, yang saya ketahui tentang ciri khas tari Sumatera yaitu gerakan tarinya itu sederhana dan lincah. Tari Sumatera itu dimulai dari tempo yang perlahan dan tari Sumatera itu kental dengan nuansa Melayunya. Oh, jadi itu kayak percampuran dari Malaysia tuh? Iya, menarik ya. Ada pula contoh tari Sumatera yaitu tari lilin yang berasal dari Sumatera Barat, yang ciri khasnya itu gerakannya itu lincah. Contoh yang kedua itu ciri khas tari Serapang 12 yang berasal dari Sumatera Utara, yang gerakannya itu gesit dan cepat. Tari ini menggunakan pola horizontal dan properti yang digunakan itu sapu tangan, kostum penari, dan musik pengiring. Sangat unik sekali ya ada percampuran dari pihak Malaysia ya. Melayu ya. Sangat bagus sih. Untuk yang selanjutnya kira-kira gimana nih Mbak Panjang? Dari mana ya? Dari mana ya? Sulawesi kali ya? Sulawesi? Ya, dari daerah Sulawesi memiliki beberapa karakteristik yang unik yang mencerminkan kekayaan budaya dan keanekaragaman suku, seperti gerakannya yang dinamis dan energik. Jadi setiap tarian itu menggambarkan tari yang semangat gitu. Terus ada juga ya kostumnya yang berwarna-warna, dan juga penggunaan properti seperti keris, tombak, atau kipas. Jadi ramai. Iya, jadi ramai gitu, terlihat menarik gitu. Juga contoh dari tari Sulawesi yaitu tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena yang berasal dari Bugis Makassar. Biasanya penari menggunakan kipas sebagai properti utama dan melambangkan rasa hormat dan patuh. Dan juga kostum yang berwarna cerah, khas baju adat Bugis Makassar dengan aksesoris emas. Dan juga tari Mengkea yang berasal dari suku Minahasa. Tarian ini awalnya dilakukan sebagai dari upacara syukur setelah panen. Jadi setelah panen di desa-desa itu kayak melimpah gitu, biasanya tarian ini yang menjadi upacara. Jadi kayak sedekah bumi gitu. Ya, seperti sedekah bumi. Ada juga yang kostumnya itu pakaian tradisional Minahasa dengan warna-warna yang cerah dan motifnya sepertinya khas. Ya, itu aja sepertinya. Kalau tadi terima kasih dulu sebelumnya untuk Mbak Sufi yang sudah menjelaskan
Sulawesi itu bahkan saya itu kan nggak jauh-jauh banget kan dari Papua. Mungkin Iya. boleh deh dari yang Papua menjelaskan dulu. Saya jawab ya. Yang aku tahu dari karakteristik tari dari Pulau Papua itu gerakannya yang tegas, terus jadi gerakan hentakan kaki, jadi busana juga kan. Soalnya kan di Papua itu masih pedalaman, jadi bajunya itu dari daun sama akar-akar gitu kan. Terusan properti yang biasa digunakan itu kayak pedang, tameng. Soalnya kan di pedalaman masih banyak percetakan antar suku gitu. Terus contoh dari tari tradisional Papua itu ada tari Yospan. Tari Yospan itu ditarikan dari laki-laki dan ada perempuan yang membentuk lingkaran, dan yang paling khas dari tari ini adalah gerakan hentakan kakinya. Terus ada tari Sajojo. Tarian ini diiringi bunyi musik yang sangat khas dari Papua dan gerakannya yang ini. Terima kasih untuk Mbak Supa yang sudah menjelaskan tadi tari yang ada di Papua. Papua ini termasuk salah satu pulau yang besar. Jadi mungkin ya kurang lebih hampir sama lah besarnya kayak yang di Kalimantan. Mungkin sudah saya singgung sedikit ini. Untuk yang Kalimantan bisa menjelaskan? Ya, izin menjawab ya. Karakteristik dari Pulau Kalimantan yaitu terletak pada gerakan yang bersemangat, tegas, lincah. Ya, contohnya yaitu tari datun, tahu. Gerakannya mengandung makna tersendiri seperti hentakan kaki dan gerakan maju yang menggambarkan kehidupan masyarakat Dayak Kenyah. Yang kedua, tari gong. Tari gong tari khas masyarakat Dayak asal Kalimantan Timur yang menggunakan properti gong. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Aksadia yang sudah menjelaskan tadi tentang tari di Kalimantan. Apakah masih ada satu lagi kayaknya Mbak saya belum? Apa ya, tadi Jawa udah, Udah, terus Jawa, Sulawesi, udah. Sumatera, Kalimantan sama Papua. Yang belum Bali ini. Nah, Bali, ayo di Bali siapa tadi Mas Alo ya? Telah menjelaskan yang Bali. Karakteristik dari Bali yang saya tahu itu ekspresif, selaras dengan musik, gerakan kakinya itu berbeda-beda, tarinya memiliki unsur nilai keagamaan. Untuk contohnya tari kecak dan tari legong. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Tangguh. Dan sebelumnya juga terima kasih untuk para narasumber yang sudah mau hadir di podcast hari ini. Cukup sekian mungkin podcast hari ini dari saya sendiri, Afan Maulana Korenda, dan rekan Saya Honsa, dan apabila masih terjadi kesalahan yang tidak kami sengaja, mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar mengenai karakteristik tari. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.